Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita adalah kalkulus 4 ya, pertemuan ke-6. Hari Kamis tanggal 15 April 2021. Pokok bahasan kita adalah persamaan diferensial linear non homogen ya. Persamaan diferensial dengan mx, y dan nx, y linear non homogen itu ada dua bentuk, yaitu bentuk A dan bentuk B ya. Bentuknya sama ya, hanya bedanya ini bentuknya sama, hanya bedanya di perkalian A1 kali B2 dikurang A2 kali B1 yang bentuk A itu tidak sama dengan 0, bentuk B A1 kali B2 dikurang A2 kali B1 itu sama dengan 0 ya. Nah, cara menyelesaikannya itu beda-beda ya. Nah, yaitu dengan cara meliniarkan persamaan ini menjadi homogen dulu ya. Jadi persamaannya dari non homogen dirubah menjadi homogen. Kemudian dari homogen baru kita selesaikan dengan cara variabel yang dapat dipisahkan ya. Nah, sekarang kita bahas dulu bentuk yang A yang berbentuk ini ya, dimana A1 perkaliannya A1B2 dikurang A2B1 itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini juga dapat diselesaikan dengan dua cara ya, yaitu dengan cara memisahkan yang atas dx ini adalah U, yang dy ini adalah V ya. Nanti sehingga kita mendapatkan rumus dy nya berapa, rumus dx nya berapa ya, yaitu U sama dengan A1x ditambah B1y ditambah C1, turunannya du sama dengan A1dx ditambah B1dy. Turunan C1 karena dia merupakan konstanta maka turunannya 0 ya, sehingga tidak ditulis. Du kalau kita mau cari A1dx ya, du B nya berpindah ke kiri ya, du min B1dy. Maka A1dx itu sama dengan du min B1dy. Dx adalah du min B1dy per A1 ya, paham ya. Nah, kemudian V nya tadi sama dengan A2x ditambah B2y ditambah C2, turunannya dV sama dengan A2dx ditambah B2dy. Karena C2 konstanta maka turunannya 0, tidak ditulis. Kalau kita mencari E2dx maka B nya berpindah ke kiri, sehingga A2dx itu sama dengan dV min B2dy ya. Dx sama dengan dV min B2dy per A2 ya. Lalu dx yang kita cari tadi ini sama dengan dx yang baru kita cari, sehingga ini kita taruh di sebelah kiri ya. Nah, ini yang kanan kita taruh di sebelah kanan ya, dx sama dengan dx ya. Kemudian ini kita kali silang ya, A2 kali du taruh di sini dikurang A2 kali B1 taruh sini sama dengan A1 kali dv taruh di sini dikurang A1 kali B2 dy taruh di sini. Lalu dy sama dy kita kumpulkan ya. Nah, yang tadinya minus berubah saya pindahkan ke kiri ya. Ini jadi positif ya, A1B2 dy dikurang A2B1 dy sama dengan ini taruh sini ya, ini tadi negatif jadi positif, yang ini tetap posisinya sama dengan ini tetap. Nah, yang ini berpindah dari negatif, dari positif kiri pindah ke kanan jadi negatif ya. Lalu ada dy kita keluarkan ya, maka ini jadi begini. Dy sama dengan yang kanan ya, kanan ini dibagi yang kiri ya, taruh di sini ya. Sehingga rumusnya adalah ini, dy sama dengan ini ya, sama ini ya. Kemudian kita mencari dx ya, dx rumusnya ini. Nah, sama seperti tadi kita misalkan U sama dengan ini, hanya kalau tadi kita cari A1dx, sekarang kita cari B1dy. Ininya berpindah ke sini ya. Jadi B1dy nya du min A1dx, maka dy du min A1dx per B1. V juga sama. Kalau tadi kita cari A2dx, sekarang kita cari B2dy ya. Jadi ini berpindah ke kiri, ini sama dengan ini. Maka B2dy sama dengan dv min A2dx. dy nya sama dengan dv min A2dx per B2. Nah, dy yang ini sama dengan yang ini. Yang ini saya taruh di kiri, yang ini saya taruh di kanan ya. Sama perkalian silang, B2 kali du taruh di sini, B2 kali ini taruh di sini sama dengan B1 kali dv taruh di sini, B1 kali A2dx taruh di sini. Dx sama dx kita kumpulkan ya. Jadi ini ada dx kita kumpulkan, ini berpindah dari negatif jadi positif, berpindah ke kiri ya. Ini posisinya tetap ya, kiri sama dengan ini tetap di kanan. Nah, ini yang berada di kiri berubah pindah ke kanan dari positif jadi negatif ya. Ini sama. Nah, karena tadi dy nya
ini adalah dalam bentuk bawahnya A1B2 dikurang A2B1 supaya sama dengan dx tadi, maka ini kita yang tadi A2B1 kita berubah jadi A1B2 ya. Nah, jadi ini A1B2 kita pindahkan ke sini nih ya, tekan min. Ini kita taruh di sini, tetapi karena di sini positif, ini harus kita rubah jadi negatif karena ini saya kurung ya. Di sini saya taruh min. Kalau kita buka min kali min kan positif. Kalau ini tetap saya taruh positif, di sini hasilnya negatif. Oleh sebab itu di sini karena dikurung saya taruh negatif. Jadi negatif kali negatif jadi positif. Jadi kita tidak merubah soal ya. Nah, ini sama dengan ini. Maka dx sama dengan 0. Jangan lupa minus ya. Minus yang kanan dibagi yang kiri ya. Nah, sehingga rumusnya adalah sama ya. Nah, kemudian dengan menggunakan substitusi di atas, maka yang tadinya persamaannya non homogen sekarang sudah menjadi homogen, tapi dalam U dan P ya, karena kita misalkan U dan P tadi kan. Selanjutnya kita gunakan rumus substitusi U sama dengan PZ ya, supaya tidak sama dengan yang tadi, maka U nya sama dengan 3, maka DU nya adalah 3Z ditambah ZDV. Nah, sehingga persamaan di atas dapat kita sederhanakan atau kita selesaikan dengan menggunakan rumus variabel-variabel yang dapat kita pisahkan ya, dengan menambahkan tanda integral ya. Nah, kemudian cara 2 ya, tadi kan yang tidak sama dengan 0 ini kan ada 2 cara penyelesaiannya. Ini cara 1. Sekarang saya selesaikan, saya menggunakan cara 2. Cara 2 seperti apa ya? Nah, dengan menggunakan substitusi X sama dengan X aksen plus H, turunannya dx sama dengan dx aksen, Y nya sama dengan Y aksen plus K, turunannya dy sama dengan dy aksen, dimana ya H dan K adalah jawab dari persamaan ini. Ini kan tadi sama dengan 0 ya, sehingga persamaannya berubah ke bentuk ini ya, ke bentuk ini. Jadi A1 X aksen ya ditambah B1 Y aksen ya, dx aksen ditambah A2 X aksen ditambah B2 Y aksen, dy aksen sama dengan 0 ya, yang sudah merupakan persamaannya menjadi persamaan homogen ya. Sehingga setelah itu baru kita selesaikan dengan cara variabel yang dapat dipisahkan ya. Kemudian itu sudah selesai, cara 1 dan 2 saya selesaikan. Nah, sekarang bentuk yang ini ya, bentuk yang kedua ini yang sama dengan 0. Kalau ini tadi kan ada 2 cara, sudah saya jelaskan 2 cara itu. Sekarang saya ingin menjelaskan persamaan diferensial yang berbentuk ini, tetapi yang perkalian bawahnya sama dengan 0 ya. Nah, ini persamaan B ya, berbentuk ini dengan perkaliannya sama dengan 0. 1. Jika A1 sama dengan A2, maka persamaannya menjadi, ini kita ini sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0, sehingga persamaannya B1Y ditambah C1DX ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0 ya. Nah, jika B1 dan B2 nya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi A1X ditambah C1DX ditambah A2X ditambah C2 sama dengan 0. Nah, yang persamaan tadi tidak homogen sekarang sudah menjadi homogen ya, dan diselesaikan dengan cara variabel yang dapat dipisahkan dengan menambahkan tanda integral ya. 2. Jika A1, A2, B1 dan B2 tidak sama dengan 0 ya, maka A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan K atau konstanta ya. Sehingga rumus tadi A1X ditambah B1Y sama dengan K, A2X ditambah B2Y ya. Nah, lalu kita gunakan substitusi, U nya sama dengan A1X ditambah B1Y, sehingga turunannya DU sama dengan A1DX ditambah B1DY ya. DU kita mau cari B1, DY ini berpindah ke kiri, sehingga DY nya sama dengan DU min A1DX per B1 ya. Nah, maka persamaannya berubah ke bentuk ini, PXU DX ditambah QXU DU sama dengan 0 ya. Maka persamaan yang semula non homogen sudah menjadi homogen dan langsung dapat diselesaikan dengan menggunakan variabel atau dengan cara variabel yang dapat dipisahkan dengan menambahkan tanda integral ya. Demikianlah penjelasan saya dalam pertemuan untuk teori persamaan linier non homogen ya.